Pernahkah kamu merasakan satu keadaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata? Masalahmu belum selesai, doamu belum terlihat jawabannya, hidupmu masih berjalan seperti biasa. Namun entah mengapa, hatimu terasa lebih tenang dari sebelumnya. Jika pernah, bisa jadi kamu sedang berada di satu fase yang sangat jarang dibahas. Bukan fase dikabulkannya doa, bukan pula fase datangnya keajaiban besar, tapi fase ketika Allah mulai menyentuh batinmu secara perlahan. Banyak orang mengira tanda tahajud diterima adalah ketika rezeki datang tiba-tiba, masalah langsung terangkat, atau hidup berubah drastis. Padahal dalam banyak keadaan, tanda paling awal justru tidak terlihat dari luar. Ia hadir diam-diam, masuk ke dalam dada, dan mengubah cara seseorang memandang hidup. Dan ketenangan batin adalah salah satu tanda paling halus dari sentuhan itu. Assalamualaikum. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan hadir di ruang ilmu langit ini. Terima kasih karena tidak datang dengan kebetulan. Ada alasan mengapa hatimu memilih untuk berhenti di sini, mendengarkan, dan menyimak. Di bagian pertama ini, kita tidak akan berbicara tentang hasil. Kita tidak akan membahas tentang jawaban doa yang terlihat. Kita akan masuk ke sesuatu yang lebih dalam, lebih sunyi, dan sering terlewatkan. Tentang ketenangan yang datang sebelum segalanya berubah. Ada satu kesamaan yang sering muncul pada orang-orang yang rutin tahajud dengan hati yang jujur. Mereka tidak selalu menjadi orang yang hidupnya paling mudah. Tidak selalu menjadi orang yang paling sukses. Bahkan tidak jarang, hidup mereka sedang berada di titik paling berat. Namun anehnya, mereka tidak lagi terlihat panik, tidak lagi terburu-buru menyalahkan keadaan, tidak lagi gelisah berlebihan memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Ini bukan karena mereka kebal terhadap masalah. Ini karena ada sesuatu yang berubah di dalam diri mereka. Tahajud yang dilakukan dengan sungguh-sungguh tidak selalu mengubah nasib dalam semalam, tetapi hampir selalu mengubah posisi hati. Dari hati yang menuntut, menjadi hati yang berserah. Dari hati yang penuh kegelisahan, menjadi hati yang lebih lapang. Dari hati yang ingin segera, menjadi hati yang percaya pada waktu Allah. Dan perubahan ini seringkali tidak disadari. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka sedang ditenangkan oleh Allah. Karena mereka masih sibuk menunggu jawaban doa dalam bentuk yang mereka bayangkan. Padahal Allah sering memberi jawaban pertama dalam bentuk yang paling dibutuhkan manusia, bukan yang paling diinginkan. Manusia ingin solusi. Allah memberi ketenangan agar manusia kuat menerima apapun solusi itu nanti. Manusia ingin perubahan cepat. Allah memberi ketenangan agar hati tidak hancur saat perubahan itu tertunda. Disinilah letak tanda yang jarang disadari. Jika setelah tahajud, kamu merasa lebih mudah menerima keadaan, itu bukan hal sepele. Jika setelah tahajud, kamu tidak lagi marah seperti dulu, itu bukan kebetulan. Jika setelah tahajud, kamu masih sedih tapi tidak putus asa, itu bukan kelemahan. Itu pertanda hatimu sedang dirawat. Tahajud yang memberi ketenangan batin biasanya tidak membuat seseorang merasa hebat. Justru sebaliknya, ia merasa semakin kecil, semakin sadar bahwa dirinya penuh kekurangan, semakin mengerti bahwa hidup ini tidak sepenuhnya bisa dikendalikan. Dan dari kesadaran inilah, ketenangan itu tumbuh. Bukan ketenangan karena semua baik-baik saja, tapi ketenangan karena tahu bahwa Allah tidak pernah salah mengatur apapun. Orang yang merasakan ketenangan batin dari tahajud tidak serta-merta kehilangan masalah. Namun ia kehilangan satu hal yang jauh lebih berbahaya dari masalah itu sendiri, yaitu kegelisahan yang berlebihan. Ia tetap memikirkan masa depan. Ia tetap bekerja dan berusaha. Namun hatinya tidak lagi terus-menerus menjerit. Ia tidak lagi merasa sendirian. Dalam sunyi sepertiga malam, ada perasaan ditemani. Bukan ditemani manusia, tapi ditemani oleh keyakinan bahwa setiap air mata didengar, setiap keluh kesah dicatat, dan setiap doa diperlakukan dengan penuh kasih. Inilah mengapa ketenangan batin sering datang lebih dulu. Karena sebelum Allah mengubah keadaan, Allah menguatkan orangnya.
dan penguatan itu seringkali hadir tanpa suara. Jika kamu merasa setelah tahajud, tidurmu lebih nyenyak meski masalah belum selesai, itu adalah tanda. Jika kamu merasa setelah tahajud, hatimu lebih ringan meski beban belum terangkat, itu adalah tanda. Jika kamu merasa setelah tahajud, kamu tidak lagi terlalu takut pada masa depan, itu juga tanda. Tanda bahwa hatimu sedang dipersiapkan. Allah tidak sedang diam. Allah sedang bekerja di wilayah yang tidak terlihat mata. Di bagian berikutnya nanti, kita akan masuk lebih dalam pada perubahan lain yang muncul ketika tahajud mulai memberi ketenangan batin. Perubahan yang membuat seseorang tidak lagi dikuasai oleh keinginan-keinginan yang melelahkan. Namun sebelum itu, izinkan satu hal kecil mengalir di antara kita. Jika hatimu merasa tersentuh, jika ada rasa tenang yang ikut hadir saat mendengarkan narasi ini, kamu bisa menuliskan angka 77 di kolom komentar. Bukan sebagai ritual, bukan sebagai janji, tapi sebagai bentuk niat baik untuk menyalurkan energi positif dan saling menguatkan dalam kebaikan. Karena terkadang, kita tidak membutuhkan jawaban cepat. Kita hanya membutuhkan hati yang cukup tenang untuk menunggu. Dan jika hari ini kamu masih berdiri, masih mau bangun di sepertiga malam, masih mau mengetuk langit meski pelan, percayalah, Allah sedang menyiapkan sesuatu. Tidak selalu langsung terlihat, tidak selalu sesuai harapan, tapi selalu tepat, dan ketenangan batin yang kamu rasakan hari ini, bisa jadi adalah jawabannya yang pertama. Ada satu perubahan yang sering terjadi tanpa disadari oleh orang yang istiqomah tahajud. Perubahan ini tidak terlihat dari luar. Tidak bisa dipotret, tidak bisa dipamerkan, namun dampaknya sangat dalam. Ia mulai terjadi ketika hati tidak lagi terlalu mengejar, tidak lagi memaksa keadaan, tidak lagi menuntut hidup agar selalu sesuai keinginan. Dan anehnya, justru di titik inilah ketenangan batin semakin kuat terasa. Orang yang tahajudnya mulai memberi ketenangan batin biasanya mengalami pergeseran cara pandang. Ia masih memiliki harapan, masih punya impian, masih ingin hidupnya membaik. Namun harapan itu tidak lagi membuatnya gelisah. Ia tidak lagi merasa hancur ketika keinginannya tertunda. Ia tidak lagi merasa gagal ketika rencananya tidak berjalan sempurna. Ia tidak lagi merasa iri berlebihan melihat keberhasilan orang lain. Bukan karena ia tidak peduli, tapi karena hatinya tidak lagi menggantungkan rasa aman pada hasil dunia. Ini adalah tanda yang sangat jarang disadari, karena manusia terbiasa mengukur perubahan dari luar. Padahal perubahan paling besar sering terjadi di dalam. Tahajud yang dilakukan dengan kesadaran perlahan mengajarkan satu hal penting, bahwa hidup ini bukan tentang seberapa cepat doa dikabulkan, tapi seberapa kuat hati dijaga agar tidak runtuh saat doa itu belum dijawab. Di titik ini, seseorang mulai memahami bahwa tidak semua hal harus dimiliki sekarang. Tidak semua keinginan harus terpenuhi hari ini. Tidak semua jawaban harus datang sesuai bayangan. Dan pemahaman ini tidak datang dari buku. Ia tidak datang dari nasihat manusia. Ia tumbuh dari perjumpaan sunyi antara hamba dan Allah. Ada ketenangan yang muncul ketika seseorang mulai percaya bahwa apa yang luput hari ini bisa jadi adalah perlindungan. Dan apa yang tertunda bisa jadi adalah cara Allah menjaga iman. Orang yang hatinya mulai tenang tidak lagi sibuk bertanya, "Mengapa hidupku seperti ini?" Ia mulai bertanya, dengan nada yang berbeda, "Apa yang ingin Allah ajarkan padaku melalui keadaan ini?" Perubahan pertanyaan ini sangat penting. Karena dari sinilah lahir penerimaan. Bukan penerimaan yang pasrah tanpa usaha, tapi penerimaan yang membuat usaha menjadi lebih jujur dan tidak melelahkan. Ia tetap bekerja, ia tetap berikhtiar, namun ia tidak lagi menggantungkan kebahagiaannya pada satu hasil tertentu. Tahajud yang memberi ketenangan batin membuat seseorang lebih damai menghadapi ketidakpastian. Ia tidak lagi panik ketika rencana berubah. Tidak lagi merasa kehilangan arah ketika jalan hidup berbelok, karena di dalam hatinya sudah tertanam satu keyakinan, bahwa Allah tidak pernah membawa hambanya ke jalan yang sia-sia.
Keyakinan ini tidak datang tiba-tiba. Ia dibangun pelan-pelan, dari sujud ke sujud, dari doa yang kadang terasa hampa, dari malam-malam yang sunyi namun jujur. Dan pada saat keyakinan ini tumbuh, rasa cukup pun mulai hadir. Rasa cukup bukan berarti merasa hidup sudah sempurna. Rasa cukup adalah kemampuan untuk bersyukur tanpa harus menunggu semuanya lengkap. Orang yang memiliki ketenangan batin dari tahajud bisa tersenyum meski hidupnya masih sederhana. Ia bisa merasa damai meski pencapaiannya belum banyak. Karena ia tidak lagi mengukur nilai dirinya dari apa yang ia punya, tapi dari siapa ia bergantung. Inilah mengapa orang-orang yang benar-benar merasakan dampak tahajud sering terlihat lebih tenang dalam bersikap. Tidak banyak bicara tentang kehebatan spiritual. Tidak sibuk menunjukkan ibadahnya, namun dari caranya menghadapi hidup, terlihat ada kedalaman. Ia tidak mudah terpancing emosi, tidak cepat menghakimi, tidak reaktif terhadap hal-hal kecil. Bukan karena ia lemah, justru karena hatinya sedang kuat. Kuat karena ia tahu, tidak semua hal harus diperjuangkan dengan amarah. Tidak semua ketidakadilan harus dibalas dengan kegaduhan. Tahajud mengajarkannya satu pelajaran penting, bahwa ketenangan batin adalah bentuk kemenangan yang sering diremehkan. Di dunia yang penuh kompetisi, orang berlomba menjadi paling terlihat. Tapi orang yang hatinya tenang tidak merasa perlu selalu menang di hadapan manusia. Ia lebih fokus menjaga hubungannya dengan Allah. Dan hubungan inilah yang membuatnya tidak mudah goyah. Jika kamu mulai merasa bahwa setelah tahajud, keinginan-keinginanmu tidak lagi menguasai pikiran, itu bukan kehilangan semangat. Itu adalah tanda naiknya kesadaran. Jika kamu mulai merasa bahwa kebahagiaanmu tidak lagi bergantung pada satu hasil tertentu, itu bukan sikap menyerah. Itu adalah tanda bahwa hatimu sedang dibebaskan. Allah tidak mengambil mimpimu. Allah hanya membersihkan caramu memegang mimpi itu. Agar ketika mimpi itu terwujud, kamu tidak sombong. Dan ketika mimpi itu belum terwujud, kamu tidak hancur. Inilah fase yang sering disalahpahami. Banyak orang mengira dirinya menjauh dari dunia, padahal sebenarnya ia sedang didekatkan pada ketenangan yang lebih dalam. Dan dari ketenangan inilah, Allah sering memulai perubahan besar. Bukan dengan gegap gempita, bukan dengan kejutan besar, tapi dengan hati yang siap menerima apapun keputusannya. Jika di titik ini kamu merasa hidupmu terasa lebih ringan meski masalah masih ada, itu bukan ilusi. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang menguatkan batinmu. Dan jika narasi ini terasa mengalir pelan ke dalam hatimu, kamu bisa menuliskan angka 77 di kolom komentar sebagai niat baik untuk saling mendoakan dan menyalurkan energi positif. Karena tidak semua kekuatan terlihat, sebagian justru lahir dari hati yang tenang dan berserah. Di bagian berikutnya, kita akan sampai pada satu pemahaman yang sangat penting. Bahwa ketenangan batin bukan akhir dari perjalanan tahajud, melainkan pintu menuju jawaban-jawaban yang lebih besar. Ada satu pemahaman yang baru akan terasa jelas ketika seseorang sudah cukup lama berjalan dalam sunyi tahajud. Pemahaman ini tidak datang di awal. Ia hadir setelah lelah berharap, setelah capek menunggu, setelah doa-doa terasa seakan belum sampai ke tujuan. Pemahaman itu sederhana, namun sangat dalam. Bahwa ketenangan batin bukan sekadar dampak dari tahajud. Ia seringkali adalah jawaban pertama dari Allah. Banyak orang menunggu jawaban doa dalam bentuk perubahan keadaan. Padahal sebelum keadaan diubah, hati lebih dulu disiapkan. Karena tidak semua hati sanggup menerima jawaban doa tanpa runtuh jika tidak dikuatkan lebih dahulu. Allah Maha mengetahui isi hati hambanya. Allah tahu doa mana yang jika dikabulkan terlalu cepat justru bisa merusak iman. Allah tahu harapan mana yang jika diwujudkan tanpa kesiapan batin justru melahirkan kesombongan atau keputusasaan. Maka ketenangan batin didahulukan. Orang yang tahajudnya mulai memberi ketenangan batin akan merasakan satu perubahan besar dalam cara ia memandang takdir. Ia tidak lagi melihat takdir sebagai musuh yang harus dilawan. Ia mulai melihat takdir sebagai jalan yang harus dipahami. Ia masih bisa kecewa.
Ia masih bisa sedih. Ia masih bisa menangis. Namun ada batas yang tidak lagi ia lewati. Ia tidak lagi menyalahkan Allah. Ia tidak lagi merasa hidup tidak adil kepadanya. Ini adalah tanda kedewasaan spiritual yang sangat mahal. Tahajud tidak menjadikan seseorang kebal dari luka, tetapi mengajarkan bagaimana caranya terluka tanpa kehilangan iman. Dan disinilah ketenangan batin menunjukkan fungsinya yang paling penting. Ia menjadi penyangga jiwa. Ketika doa belum dijawab, hati tidak hancur. Ketika harapan tertunda, iman tidak runtuh. Ketika jalan hidup terasa gelap, keyakinan tidak padam. Orang yang sudah sampai pada fase ini tidak lagi terlalu sibuk bertanya, kapan doaku dikabulkan? Ia lebih sibuk menjaga dirinya agar tetap layak berharap. Ia paham bahwa doa bukan transaksi. Ia adalah hubungan. Hubungan yang tidak selalu memberi apa yang diminta, tapi selalu memberi apa yang dibutuhkan. Ketenangan batin membuat seseorang mampu menunggu tanpa merasa ditinggalkan. Ia tetap merasa dekat, meski belum diberi. Ia tetap merasa diperhatikan, meski belum dikabulkan. Inilah mengapa orang-orang yang hatinya tenang sering terlihat lebih kuat menghadapi hidup. Bukan karena hidup mereka lebih mudah, tapi karena mereka tidak lagi berperang dengan keadaan. Mereka berdamai, tanpa menyerah. Tahajud mengajarkan satu hal penting yang jarang dibahas, bahwa menerima bukan berarti kalah. Menerima adalah bentuk kepercayaan tertinggi kepada Allah. Menerima bahwa apapun yang terjadi hari ini tidak pernah lepas dari pengawasannya. Menerima bahwa apapun yang tertunda tidak pernah luput dari kasih-Nya. Ketika seseorang sudah sampai di titik ini, hidupnya mungkin belum berubah banyak dari luar. Tapi dari dalam, ia sudah menjadi orang yang berbeda. Ia tidak lagi hidup dalam ketakutan berlebihan. Ia tidak lagi dikuasai kecemasan akan masa depan. Ia tidak lagi merasa harus mengontrol segalanya. Karena ia tahu, ada Allah yang mengatur di balik semua yang tidak ia pahami. Dan kepercayaan inilah yang melahirkan ketenangan batin yang sesungguhnya. Bukan ketenangan karena hidup aman. Bukan ketenangan karena masalah selesai. Tapi ketenangan karena yakin bahwa apapun hasilnya, Allah tidak pernah salah. Orang yang hatinya tenang dari tahajud seringkali menjadi pribadi yang lebih lembut. Ia tidak keras pada diri sendiri. Ia tidak kejam pada orang lain. Ia lebih mudah memaafkan, lebih mudah memahami, lebih mudah berempati, karena hatinya tidak lagi penuh tuntutan. Tahajud membersihkan hati dari keinginan-keinginan yang berlebihan. Keinginan untuk selalu dipuji, keinginan untuk selalu dimengerti, keinginan untuk selalu menang. Dan ketika keinginan-keinginan itu berkurang, hati pun menjadi lapang. Di titik inilah, banyak orang tidak sadar bahwa sebenarnya doanya sedang berjalan. Bukan berhenti, bukan ditolak, tapi sedang diproses dengan cara yang paling aman bagi imannya. Allah tidak sedang menahan, Allah sedang menjaga. Jika hari ini kamu merasa lebih tenang meski hidup belum sesuai harapan, jangan remehkan perasaan itu. Bisa jadi itulah tanda bahwa Allah sedang mendekatkanmu pada jawaban yang lebih besar. Jawaban yang tidak hanya mengubah keadaan, tapi juga mengubah dirimu. Karena apa gunanya doa dikabulkan jika hatimu belum siap menjaganya? Apa gunanya rezeki besar jika iman tidak cukup kuat menahannya? Allah lebih sayang imanmu daripada keinginanmu. Dan kasih sayang inilah yang sering disalahpahami sebagai penundaan. Jika kamu sampai di bagian ini dengan hati yang terasa lebih tenang, lebih lapang, lebih menerima, kamu bisa menuliskan angka 77 di kolom komentar sebagai bentuk niat baik untuk saling menguatkan dan menyalurkan energi positif. Bukan karena angka itu istimewa, tapi karena niat baik yang mengalir di baliknya. Karena di dunia yang penuh kegaduhan, ketenangan batin adalah anugerah yang sangat mahal. Dan jika tahajudmu sudah mulai memberimu ketenangan itu, percayalah, kamu sedang berada di jalur yang benar. Allah tidak pernah menyia-nyiakan langkah hambanya yang datang di sepertiga malam dengan hati yang jujur. Mungkin jawaban doa belum kamu lihat hari ini. Mungkin perubahan besar belum kamu rasakan sekarang.
Namun jika hatimu sudah ditenangkan, itu berarti Allah sedang berbicara kepadamu dengan caranya sendiri. Dan bagi orang yang mau mendengar dengan hati, ketenangan batin adalah suara kasih sayang yang paling lembut.